Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini ya, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency. Yang dimana kalau kita lihat bersama Bitcoin di area 25.700, akankah dia turun dari level 25.000? Ya, I don't know ya. Semoga saja tidak ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini di tengah rekondisi keadaan kripto yang belum tentu arahnya mau dibawa kemana dalam waktu 24 jam terakhir ini, untuk Bitcoin ya lumayan lah ya, 0,13% untuk persentase kenaikannya. Dan di sini kalau kita lihat ya, mayoritas teman-teman 80% keadaan didominasi dengan warna hijau royo-royo. Nah, di tengah kegiduhan, di tengah kekisruhan cryptocurrency teman-teman ya, jadi kita selalu diberi warning, oke ya, di tengah keadaan kripto yang seperti ini ya, di tengah keadaan harga yang nggak menentu gitu teman-teman. Jadi ada himbauan-himbauan dari developer ya kan, termasuk developernya Price, Shiba ya. Jadi memberikan himbauan. Ada yang sangat penting teman-teman ya, ada yang sangat penting dan teman-teman juga harus ketahui bersama gitu. Oke, kita akan bahas ya. Kali ini update tentang Bryce. Nah, kali ini untuk harga Bryce mengalami kenaikan 2,19%. Ya lumayan ya, karena dia harganya itu cenderung pergerakannya di area kepala 18 sampai kepala 2 ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat presentasi harga Bryce ini menunjukkan sedikit ada recover lah, meskipun harganya masih cukup jauh dari ATH-nya ya. Cukup jauh karena gini teman-teman, kita bisa berpikir secara rasional juga ya. Kita bisa berpikir secara dewasa juga tentunya. Oke. Memang ya, saya sering menegaskan atau menekankan terhadap teman-teman bahwasanya ketika kalian ingin memberi price, ketika kalian ingin memiliki koin Bryce, yang paling utama adalah mental. Oke, kenapa saya bilang yang paling utama mental? Mental karena foodnya itu gila-gilaan teman-teman untuk Bryce ya. Foodnya itu nggak main-main ya. Jadi sekelas koin ya, ini kita berbicara koin karena dia memiliki blockchainnya sendiri dan Bryce ini digunakan di blockchainnya itu sendiri gitu ya. Karena jadi gini teman-teman, koin Bryce ini ya foodnya gila-gilaan, nggak main-main ngefoodnya ya. Makanya di sini cenderung saya tekankan kalau kalian ingin beli Bryce ya, mental yang kuatkan, psikolog yang dipertahankan gitu teman-teman ya. Kalau kita mengacu Bryce ini ada yang bilang bang scam itu, wah itu permainan developer dan sebagainya ya. Nggak apa-apa teman-teman ya, yang penting gini ya, kita lihat progres daripada Bryce, progresnya jalan ya. Cuman jeleknya ya, saya nggak mau ngebagus-bagusin juga, tapi kalau ada jeleknya juga saya bilang ya, jeleknya Bryce ya ini bukannya saya mau ngefood ya, tapi kita berbicara secara fakta lah ya. Jeleknya Bryce itu setiap ada proyek ya, proyeknya pasti diluncurin teman-teman. Udah fix pasti diluncurin, itu nilai plus diluncurin. Cuma nilai minusnya ya, ibarat kata Bryce ini membangun ruko ya, rukonya udah jadi ya, ya udah gitu, yang penting jadi rukonya ya, entah mau diisi apa ya, entah mau dianggurin atau apa, kurang lebih seperti itu. Kenapa? Karena proyeknya sampai sekarang belum ada yang menonjol ya, bener nggak ya, belum ada yang menonjol. Jeleknya di situ teman-teman ya. Developernya ambisius sih, sebenarnya ambisius untuk mengejar market cap bilionan dolar. Oke, sangat ambisius, saya akui sangat ambisius dengan mengerjakan proyek-proyek. Tapi ya itu tadi ya kan, proyeknya ibarat kata seperti mall, dia bangun mall nih ya, tapi belum ada pedagangnya di dalamnya. Mungkin ada satu dua gitu, belum rame. Habis itu nggak dikembangin lagi, ibarat kata ya kayak exchange Bryce ya, dia exchange Bryce ini ibarat kata mall ya, mallnya exchange Bryce. Oke, dengan desain yang seperti itu, ada yang masuk yang memperjualbelikan barang di dalam mall tersebut, ibarat kata seperti itu ya. Cuman ya nggak rame juga teman-teman, karena apa? Perlu adanya pembaruan, perlu adanya fitur-fitur tambahan ya, harus diupdate, diupgrade ya. Sebenarnya kalau dia mau serius gitu dalam bidang exchange-nya ya, saya kira
ini akan mampu bersaing dengan aset-aset lainnya ya seperti itu. Nah, oke. Jadi di sini ada kabar yang cukup mengejutkan sebenarnya ya dari Bryce teman-teman, dan ini pun langsung dari developernya. Oke, langsung kita bahas. Nah, di sini updatean dari Bitget Exchange teman-teman ya. Baru kita bahas ada updateannya. Dengarkan ya mata uang kripto favorit Anda di bursa kami tanpa biaya. Unduh aplikasi kami di Play Store hari ini dan rasakan masa depan aset digital. Oke ya. Jadi kalau kita lihat 10.000 lebih Bitget Exchange download. Nah, yang sudah menggunakan sebenarnya lumayan ya, 10 ribuan user yang sudah menggunakan Bitget Exchange dari segi downloadnya gitu teman-teman ya. Jadi semoga saja tim Bryce ini segera mengupdate UI-nya ya, UI-nya atau tampilannya dan menambahkan fitur-fiturnya. Sebenarnya bagus Bryce ya. Sebenarnya bagus teman-teman ya, memang foodnya gak main-main. Intinya kalau saya tetap bullish di Bryce teman-teman ya. Saya ada potensi lah, ibarat kata saya menargetkan nggak jauh-jauh, cukup ke Rp1 teman-teman ya, itu sudah lebih dari cukup ya. Intinya sabar, nikmatin prosesnya, toh yang turun bukan hanya Bryce ya, semua aset overall merata 99% cryptocurrency di tahun ini hancur-hancuran. Oke, di tahun ini hancur-hancuran, jadi kita juga harus berpikir secara rasional ya, seperti itu. Dan di sini dari akun resminya Twitter Bryce ya, atau X Bryce teman-teman, di mana blockchain Bitget kami terus tumbuh semakin kuat dari hari ke hari ya. Kalau kita lihat partnership memang selalu terjadi ya, walaupun nggak setiap hari saat ini, tapi banyak partnership terjadi. Integrasi udah mulai masuk ke beberapa exchange juga teman-teman, dan di beberapa dApps juga udah mengintegrasikan Bitget Bryce ya, secara kasat mata ya kan, secara mata batin. Adopsi massalnya udah mulai berjalan. Oke, Bryce ini udah mulai berjalan. Adopsi massalnya yang penting itu adopsi massal, utilitas ya lambat laut harga juga bisa mengikuti. Nah, yang paling perlu teman-teman waspadai adalah ini langsung dari tim Bryce juga ya. Hati-hati, waspada terhadap situs palsu yang menawarkan airdrop. Jangan sambungkan dompet Anda ke platform mencurigakan apapun atau beresiko kehilangan koin hasil jerih payah Anda. Tetap waspada, lindungi aset Anda dan selalu verifikasi keabsahan situs web sebelum mengambil tindakan apapun. Nah, jadi saat ini memang marak ya teman-teman, memang marak dengan mengasih embel-embel airdrop, termasuk Shiba ya. Shiba ini gila-gilaan teman-teman scammernya ya. Scammernya gila-gilaan. Bryce ini juga banyak scammernya juga dengan mengatasnamakan tim officialnya Bryce ya, dia ngirim tautan bahwasanya ini adalah airdrop itu teman-teman, dan udah ada korbannya juga ya. Dan maka dari itu saya himbau buat teman-teman ya, jangan sembarangan ngeklik link. Jangan sembarangan ngeklik link. Kenapa? Link phishing biasanya kalau kalian klik teman-teman itu langsung disuruh connect wallet ya. Ketika kalian udah connect wallet tanpa kalian sadari ya, itu Anda sudah membuka jalan scammer untuk mengambil uang Anda itu teman-teman. Jadi tetap waspada dan hati-hati ya, jaga keuangan kalian. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya, ini ya Shiba Inu token DAO airdrop. Nah, ini teman-teman salah satu contoh scammer seperti ini ya, membagikan airdrop Shiba Inu lah ya, membagikan airdrop Bryce dan sebagainya gitu teman-teman. Jadi banyak sekali scammer-scammer saat ini ya yang membagikan tautan-tautan airdrop. Jadi tetap waspada dan hati-hati teman-teman. Kalau ada yang masuk dalam notifikasi saya abaikan teman-teman, karena biasanya kita di teks ya. Jadi masuk ke dalam notifikasi kita ya, tetap waspada dan hati-hati. Sebenarnya bukan hanya di Bryce, bukan hanya di Shiba, banyak aset lain yang membagikan airdrop ya. Airdrop dalam artian scammer-scammer tersebut ya. Baru-baru ini udah banyak ya army Shiba yang kena juga ya, karena memang tampilan websitenya hampir mirip dengan tampilan Shiba ya, dari Shibariumnya hampir mirip teman-teman. Kalau kita nggak jeli kita nggak akan tahu ya, kita nggak akan tahu. Begitu pula dengan Bryce ya. Dari Bryce pun ada korbannya teman-teman ya, karena dapat informasi airdrop ya, bahwasanya sebenarnya kalau kalian
pentingnya mengikuti grup official, pentingnya mengikuti Discord dan sebagainya, maka kalian bisa terhindar dengan yang namanya scammer. Karena apa? Dari Shiba Inu udah jelas nggak ada airdrop, dari Price pun jelas nggak ada airdrop ya. Jadi jangan sampai kalian tergiur dengan kata-kata airdrop dengan jumlah yang besar, kalian klik connect wallet. Ya kalau kalian mau iseng-iseng harus pakai wallet kosong gitu ya kan. Seperti itu. Oke, mungkin ini sedikit informasi yang perlu kita waspadai. Salam cuan.